Selamat datang kembali di channel Mr. Mokyo. Di video kali ini, Mr. Mokyo akan menceritakan alur cerita film tentang seorang pria yang terlibat dalam peperangan antara CIA dan mafia dalam memperebutkan senjata pembunuh massal yang sangat berbahaya setelah dirinya berkencan dengan seorang wanita. Bagaimana kisah serunya? Tonton video ini sampai habis ya. Let's check it out. Are you ready? Suatu hari, seorang perempuan bernama Shady sedang mengendari mobil melintasi pinggiran kota Washington. Shady saat itu sedang liburan karena ia ingin menenangkan pikirannya setelah kematian temannya yang bernama Elena. Hari itu sebenarnya Shady mempunyai jadwal terapi dengan seorang psikiater. Tetapi karena ia tidak hadir, maka sang psikiater menelepon Shady. Saat sedang berbincang dengan psikiaternya, Shady mengatakan bahwa dirinya dan Elena sebenarnya tak begitu dekat. Tapi ia merasa jika mereka memiliki banyak kesamaan, seperti pekerjaan, umur, selera, maupun hal lain. Kecuali tanaman hias, yang dimana Elena senang sekali merawat sebuah tanaman. Sebelum menutup panggilan, sang psikiater lantas menyarankan jika Shady sebaiknya mencoba untuk memelihara sebuah tanaman hias. Start with a house plant. Sementara itu, di tempat lain, terlihat seorang penjual sayuran bernama Cole. Ia sedang melayani pembeli. Saat ia hendak memberikan kembalian, Cole tidak bisa menemukan kotak uangnya. Kemudian, Cole melacak kotak uangnya yang sudah ia pasangi GPS. Setelah menemukan kotak uangnya, ia lantas menyelesaikan transaksi dengan pembelinya. Cole adalah seorang insinyur pertanian yang saat ini sibuk membantu orang tuanya merawat pertanian milik keluarganya dan menjual hasilnya di pasar. Di samping itu, Cole merupakan pria yang cukup posesif terhadap pasangannya. Akibatnya, hubungan yang dijalani Cole tidak pernah bertahan lama, sehingga teman-temannya menasehati Cole agar merubah sikapnya saat menjalin hubungan, karena wanita tak menyukai perilaku seperti itu. Edna. Okay, well watch my booth. Lalu di saat itu, Cole melihat Shady yang sedang berbelanja. Lalu Shady mampir ke tempat penjual bunga. Karena penjual bunga yang bernama Edna sedang tidak ada, Cole lantas menggantikan Edna dan menyapa Shady. Shady saat itu tertarik untuk membeli bunga begonia karena terlihat cantik. Lalu saat sedang mengemas bunga, Cole mengatakan jika bunga begonia membutuhkan perawatan rutin. Mendengar hal itu, Shady meminta saran pada Cole mengenai tanaman apa yang bisa ia tinggal dalam waktu yang lama dan tidak butuh perawatan yang merepotkan. Cole yang mendengar hal tersebut lantas menyarankan Shady untuk membeli kaktus saja atau tanaman plastik. Karena itu satu-satunya jalan untuk orang yang ingin punya tanaman tetapi tidak mau merawatnya. Akibat hal itu, Shady menjadi emosi dan ingin segera menyelesaikan urusannya. Tetapi Cole tidak mau memberikan bunga begonianya pada Shady. Namun, perselisihan selesai ketika Edna kembali dan mengizinkan Shady untuk membeli bunga begonia tersebut. R.I.P. little guy. Setelah Shady pergi, Edna menyuruh Cole untuk meminta nomor telepon dan mengajak Shady berkencan. Edna merasa bahwa mereka memiliki chemistry yang baik dan sempat saling menggoda di awal perbincangan. Cole merasa saran Edna cukup oke, sehingga Cole lantas segera mencegat Shady yang hendak pergi. Saat itu Cole meminta maaf atas sikapnya. Lalu ia mengajak Shady untuk berkencan dengannya di lain waktu. Shady pun heran dengan sikap Cole yang mendadak berubah. Cole yang melihat ekspresi Shady lantas menjadi malu-malu karena merasa terlalu percaya diri, sehingga ia segera undur diri. Sorry. Tapi ternyata saat itu Shady tertarik dengan sikap aneh Cole. Lantas ia memanggil Cole dan mengajaknya pergi bersama saat itu juga. A coffee. Get in. Singkat cerita, mereka berjalan di sebuah taman sambil berbincang. Shady bercerita bahwa dirinya adalah seorang kurator seni yang sering bepergian mengunjungi berbagai negara, dan ia sangat menyukai pekerjaannya. Cole lantas mengatakan bahwa dirinya juga adalah orang yang suka bepergian, walaupun saat ini ia hanya seorang insinyur pertanian yang mengurus pertanian keluarganya semenjak ayahnya tidak bisa bekerja sendiri. Saat mereka sampai di sebuah tangga yang tinggi, Cole mengajak Shady berlomba menaiki tangga tersebut. Tetapi sebelum itu, Cole menghisap Ventolin untuk melegakan pernapasannya.
Shady yang melihat Cole mengeluarkan banyak barang dari kantong celananya lantas menawari Cole untuk menitipkan barang-barangnya padanya. Shady juga berkata bahwa dia mampu mengalahkan Cole meski membawa semua barang bawaan milik Cole, termasuk Ventolinnya. Setelah hitungan ketiga dari Cole, mereka pun memulai lombanya. Meski Cole sempat memimpin, tetapi ia tidak mampu mengalahkan Shady yang ternyata bisa berlari cepat dengan konsisten seperti seseorang yang sudah terlatih. Kemudian, mereka melanjutkan kencannya ke sebuah museum seni, dan setelah dari sana, mereka berniat mengakhiri kencannya. Sebelum berpisah, Cole menyampaikan jika ingin mengajak Shady untuk pergi minum bersamanya di lain waktu. Namun Shady saat itu malah mengajak Cole ke tempat yang asik untuk minum-minum yang ia ketahui, sehingga mereka melanjutkan kencannya. That's Rocky. Okay, no dignity here. Setelah dari sana, mereka menghabiskan malam dengan jalan-jalan, sambil menceritakan kehidupan masing-masing. Di sebuah momen, Shady mengatakan bahwa ia merindukan sosok pendamping seperti kaktus, yaitu sosok yang tak perlu dia sirami dan tak butuh perhatian khusus untuk merawatnya. Setelah mereka melalui malam bersama, akhirnya mereka berdua tiba di apartemen Shady di pagi hari, dan mereka pun mengakhiri kencannya. Tetapi lagi-lagi, Shady malah mengajak Cole untuk mampir ke apartemennya dan menghabiskan sehari lagi bersamanya. No big moves. Be a cactus. Hey, Cole. Keesokan harinya, Cole pulang dengan sumringah. Setibanya di rumah, Cole dengan percaya diri mengatakan bahwa sepertinya Shady adalah jodohnya. Namun kala itu adiknya memeriksa handphone Cole dan melihat kelakuan kakaknya yang tak berubah, di mana Cole senang sekali mengambil foto bersama pasangannya secara diam-diam. Yang menurut adiknya, hal tersebut membuat wanita merasa tak nyaman. That's weird. Namun Cole tak menghiraukan perkataan adiknya tersebut dan langsung membantu ayahnya bekerja. You'll see. Saat membantu ayahnya, Cole tak henti-hentinya mengirim pesan pada Shady dan berharap ada balasan. Tetapi kenyataannya, Shady sama sekali tidak membalas pesan Cole seharian. Horrible mistake one night. Want to pick this up? No. Hey, hit off your scuba. Tiba-tiba Cole teringat jika Ventolin yang ia titipkan pada Shady belum dikembalikan, dan Ventolin tersebut terpasang GPS, sehingga Cole dapat melacak posisi Shady. Has one of those tiles on it. Saat itu Cole akhirnya mengetahui jika Shady sedang berada di London. Oh, thanks for the warning. I'm going to London. Singkat cerita, Cole tiba di London dengan membawa sebuah kaktus. Lalu Cole menaiki sebuah taksi untuk sampai di titik lokasi yang ditunjukkan GPS-nya, sehingga ia sampai di bawah jembatan menara kota London. Namun di sana ada beberapa orang yang tiba-tiba mengepung Cole. Dengan segera mereka menyekap dan membius Cole hingga pingsan. Singkat cerita, Cole yang siuman mendapati dirinya dalam keadaan terikat di sebuah ruangan yang penuh dengan serangga mematikan. Di sana ada seorang pria yang meminta Cole untuk mengaku jika Cole adalah seorang agen paling berbahaya, sang legenda hidup paling mematikan bernama Taxman, yang telah berkali-kali menggagalkan transaksi para mafia serta menghabisi agen ganda mereka bernama Elena, yang memiliki kode sandi untuk membuka koper senjata kimia pemusnah massal bernama Aztec. Cole mengatakan bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Cole juga menjelaskan jika kedatangannya ke London untuk mencari kekasihnya, dan dia tak tahu apapun mengenai hal yang dibicarakan pria tersebut. Tetapi tiba-tiba, yang ternyata itu adalah Shady. Shady saat itu segera melepaskan ikatan Cole dan membawanya kabur. Di tengah pelarian, Cole mengetahui bahwa ternyata sosok Taxman yang dibicarakan adalah Shady, yang juga merupakan agen CIA. They think you're the taxman? You're the tax man. Oh my god. Cole saat itu hanya mengikuti arahan Shady agar bisa kabur dengan selamat dari tempat tersebut. Setelah menghabisi beberapa mafia, akhirnya mereka berhasil keluar dari tempat yang ternyata adalah sebuah gua yang berada di Pakistan. Tak lama kemudian, bantuan para mafia datang, sehingga mereka dihujani peluru. Mereka lantas segera kabur dari tempat tersebut, hingga akhirnya Shady membajak bus, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi.
Sementara itu, di gua tempat Cole ditahan, seorang pria yang merupakan bos dari para mafia akhirnya muncul. Karena merasa kegagalan harus ditutupi, ia pun membunuh seorang petugas di sana yang sedang sekarat dengan serangga mematikan. Saat itu, anak buahnya mengatakan kegagalan tersebut adalah hal murah, karena mereka berhasil mendapatkan foto wajah Taxman yang selama ini mereka cari. Karena berhasil mendapatkan foto wajah Taxman, bos mafia lantas meminta anak buahnya membuat sayembara bagi para pembunuh bayaran untuk memburu Taxman. $1 million. Alive. We did what we had to. Kembali ke Shady dan Cole yang berhasil lolos dari kejaran mafia. Saat itu mereka sedang bertengkar hebat mengenai kebohongan tentang pekerjaan Shady sebagai kurator seni, yang padahal Shady adalah seorang agen CIA. Dan Shady memarahi Cole yang terus-menerus mengirim pesan seharian, bahkan nekat menyusul ke London. I am done with you. And out of here as fast as possible. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah perkotaan di Pakistan. Di sana, Shady meminta bantuan pada seorang pria bernama Marco yang merupakan mantan kekasih Shady dengan profesi yang sama. Sebelum akhirnya, mereka berpisah ketika Shady meninggalkan Marco saat menjalankan misi di Myanmar, yang mengakibatkan Marco kehilangan satu tangannya. Exactly what the secret police did to me. Marco memberitahu bahwa bos mafia yang mengejar mereka bernama Livek. Ia adalah seorang mantan intelijen Prancis yang terkenal kejam dan sangat berbahaya. And they can pull this off. Levesque. Saat itu, Shady meminta Marco untuk memulangkan Cole dengan aman ke negaranya. Sementara dia akan melanjutkan misi untuk memburu Livek dan merebut Aztec. Mereka pun berpisah. I'm glad that you survived. Tetapi tiba-tiba, Marco yang sedang berjalan bersama Cole lantas ditembak oleh seorang pembunuh bayaran yang berhasil menangkap Shady. Mile away. Ia mengatakan jika dirinya mengincar Cole yang ia pikir adalah Taxman demi memenangkan sayembara yang diadakan oleh Livek. Bukannya cemas, Cole dan Shady yang kembali bersama malah kembali bertengkar. Lalu, pembunuh bayaran itu lantas menyarankan agar mereka mencari kamar saja. So cute. Get a room. Namun tiba-tiba, pembunuh bayaran tersebut dibunuh oleh pembunuh bayaran lain yang juga mengikuti sayembara. Sama seperti sebelumnya, Cole dan Shady hanya mengikuti perintah pembunuh bayaran tersebut sambil melanjutkan pertengkaran, sehingga si pembunuh bayaran menyarankan agar mereka mencari kamar saja. God, you two need to get a room. Tak berhenti di situ, pembunuh bayaran yang telah membawa Cole dan Shady masuk ke sebuah mobil lantas dibunuh oleh pembunuh bayaran lainnya lagi. But even leopards get killed. Pembunuh bayaran yang kali ini memasangkan sebuah chips yang dapat mengalirkan listrik sebesar 50.000 watt agar mereka tidak macam-macam. Dan lagi, pembunuh bayaran tersebut menyarankan agar mereka mencari kamar saja karena terus bertengkar. You two should get a room. Dan di luar dugaan, ketika akan berganti mobil, tiba-tiba pembunuh bayaran tersebut ditabrak oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh pembunuh bayaran yang pertama datang. Gotcha. Shady saat itu mengambil pistol pembunuh bayaran pertama dan perangkat chip listrik dari pembunuh bayaran ketiga. Karena hanya pembunuh bayaran pertama yang masih hidup, Shady lantas bertanya bagaimana cara menemui Livek. Where are they taking delivery? Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Saat itu, Shady berencana untuk membawa Cole ke tempat yang aman, sementara dirinya akan mencari cara untuk menemui Livek. Tentu saja keinginannya tersebut ditentang oleh Cole, hingga Shady disebut kurang empati karena yang dipikirkan hanya misi, padahal baru kehilangan rekan. Saat Cole terus mengoceh, Shady langsung menghentikan mobilnya ketika Cole mengatakan jika para mafia mengira Taxman mengetahui kode sandi untuk membuka Aztec. And you're telling me this now? Shady berspekulasi jika tanpa kode tersebut, Aztec tidak dapat dijual. Oleh sebab itu, mereka memburu Taxman karena para mafia mengira Taxman lah yang mengetahui kode sandi untuk membuka Aztec.
Shady yang merupakan taxman juga sebenarnya tidak mengetahui kode sandi untuk membuka Aztec, tapi ia tahu jika Aztec dikunci dengan tingkat keamanan yang tinggi, di mana kode sandi untuk membukanya merupakan susunan kode yang terbentuk dari genetika biotik yang selama ini ia kira telah dimusnahkan Elena. Begitu tahu keadaannya, Shady lantas merubah rencananya. Ia ingin menjadikan Cole sebagai umpan karena para mafia pikir Cole adalah taxman. Shady lantas membuat Cole pingsan. Thank you for your honesty. Singkat cerita, Shady sedang menemui Livek. Di sana ia meminta imbalan atas keberhasilannya membawa taxman. Tetapi Livek tidak bisa membayarnya karena Shady meminta dalam bentuk tunai. Oleh karena itu, Livek meminta Shady untuk pergi dengan pesawatnya dan berjanji akan membayarnya ketika mendarat. Saat Shady dan Cole sudah menjauh, Livek memerintahkan anak buahnya yang bernama Wagner untuk membunuh Shady ketika pesawat telah mendarat. Yes, sir. Saat berada di pesawat, Wagner yang memegang ponsel Cole lantas menemukan foto yang secara diam-diam diambil oleh Cole saat berkencan dengan Shady. Alhasil, rencana Shady untuk mengelabui Livek jadi berantakan. You die either way. Hey, wait. Shady lantas berimprovisasi dengan mengatakan jika kode sandi Aztec ada di saku celananya. Tetapi saat itu Shady malah mengeluarkan chip sengatan listrik yang ia ambil dari pembunuh bayaran yang mengejarnya. Wagner yang tidak tahu tentu saja memegang benda tersebut tanpa curiga. Dan saat itu Shady langsung menyalakan chip tersebut sehingga Wagner pingsan. You took a picture of me while I was sleeping. I know you were a creep. None of you have asked. I'm not a creep. Are you gonna... Dalam pertarungan tersebut, Shady terluka di area yang cukup vital sehingga ia menyuruh Cole untuk pergi meninggalkannya dan membawa Aztec. Tetapi Cole tetap memilih menyelamatkan Shady sekaligus membawa Aztec dan lompat dari pesawat menggunakan parasut. Cole dan Shady berhasil mendarat dengan selamat di sebuah pulau di Laut Arab. Ketika itu, Shady siuman. Ia tidak menyangka bahwa dirinya berhasil selamat karena Cole telah membawanya kabur, mengobati lukanya, dan bahkan berhasil membawa Aztec bersamanya. Thank you. You're welcome. Sementara di tempat lain, Livek saat itu sedang bertemu dengan calon pembeli Aztec, yaitu Mr. Utami. Livek mendapat kabar dari Wagner bahwa taxman berhasil kabur dan membawa Aztec. Livek lantas geram. Ia mengatakan jika dalam 48 jam mereka tak berhasil kembali mendapatkan Aztec beserta kode sandinya, maka Mr. Utami takkan segan-segan membunuh mereka semua. Tak lama setelah panggilan ditutup, salah seorang anak buah Wagner mengatakan bahwa mereka telah menemukan parasut yang terdampar di sebuah pulau di Laut Arab. You have to tell me what is. You never left the country. Keesokannya, Shady terlihat sedang mengumpulkan kayu bakar. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh kedatangan Wagner beserta anak buahnya. Shady segera berlari meninggalkan Aztec dan memilih untuk segera memberitahu Cole agar segera berlindung. Beruntungnya mereka, saat itu tim penyelamat dari tentara Amerika telah tiba di pulau tersebut. Karena saat malam hari, Shady telah mengirim sinyal darurat pada CIA untuk memberinya pertolongan. Mengetahui kedatangan tentara Amerika, Wagner lantas segera mengambil Aztec dan kabur bersama pasukannya. We're fine. Setelah itu, Cole dan Shady dibawa ke markas CIA di Virginia, Amerika Serikat. Di sana, Shady dan Cole diinterogasi oleh agen bernama Jackson karena mereka dicurigai telah bersekongkol dengan para mafia hingga sengaja melepaskan Aztec. Cole lantas membela dengan berkata bahwa Shady melepaskan Aztec untuk menyelamatkan dirinya dan tak ada maksud untuk membiarkan Aztec direbut, karena para mafia menyerang secara tiba-tiba. Di saat itu, Jackson menyalahkan Shady karena melibatkan emosi saat menjalankan misi, dan Shady mengakui itu kesalahan fatal.
Cole yang mendengar hal tersebut lantas kecewa karena ternyata Shady bisa saja merelakan Cole ditangkap saat di pulau demi menyelamatkan Aztec. Yeah, no, I get it. Mission over man justifies everything. Saat itu, Shady dipanggil pimpinannya. Saat bertemu, pimpinan Shady mengatakan bahwa ia akan dibebas tugaskan dari misi mengamankan Aztec dan menangkap Livek. We can still get Levesque. You're suspended, pending a full investigation. For what? Visiting a girl in London? Sementara itu, Cole terus diinterogasi oleh Jackson agar mengakui jika Shady bersekongkol dengan pihak Livek. Cole terus membantah, ia mengatakan jika Shady bukan tipe orang yang akan membelot hanya demi uang. Lalu Jackson memperlihatkan beberapa orang yang telah dihabisi oleh Shady. Di saat itu, Cole malah terfokus pada tanaman hias di samping jasad Elena dan menyadari sesuatu tentang kode sandi untuk membuka Aztec. A crop. For food, but often used in rituals by the Aztecs. Saat itu, Cole yang merupakan seorang insinyur pertanian menyampaikan pada CIA jika tanaman hias di gambar tersebut bernama amaran, yang biasa digunakan untuk ritual suku Aztec. Shady lantas berkata bahwa tanaman tersebut dicuri oleh Elena dari seorang ilmuwan yang sangat terobsesi dengan pengorbanan manusia suku Aztec. Cole mengatakan ia yakin jika susunan genetik dari tanaman amaran adalah kode sandi untuk membuka Aztec. Want that plant retrieved from Elena's apartment now. Setelah perbincangan itu, akhirnya Jackson berencana untuk melanjutkan penyamaran Cole sebagai taxman. Jackson juga meminta Cole untuk memancing Livek agar nantinya bisa ditangkap oleh CIA. Mendengar hal itu, Cole tentu saja menolak, tetapi agen Jackson memberitahu jika sudah berurusan dengan Livek, maka keluarga Cole pasti ikut terancam, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan segera menyingkirkan Livek. Shady saat itu sempat mencegah Cole untuk ikut serta dalam misi, tetapi Cole tetap bersikukuh karena ia tidak merasa salah untuk melindungi orang yang ia sayangi apapun resikonya. Protecting the people you love is never a mistake. Genuine. Or maybe it is just a very good one. Singkat cerita, Cole terlihat akan melakukan pertemuan dengan Livek. Saat itu, Cole diawasi oleh para agen CIA yang bersembunyi di sebuah van. Karena CIA berencana akan segera menyergap saat Livek sudah terlihat. Namun saat Livek menampakkan dirinya, para agen CIA malah dihabisi oleh anak buah Livek. Get out of there. What's that? Cole yang mengetahui jika agen CIA telah dihabisi lantas menyadari bahwa kini ia sendirian. Meski begitu, Cole berusaha tenang dan tetap memainkan perannya untuk bernegosiasi. She's coming. Saat itu, akhirnya Livek dan Mr. Utami tiba. Meski terus-terusan didesak oleh Livek untuk segera membuka Aztec, Cole tetap berusaha mengulur waktu sambil berharap datangnya pertolongan. He gets very upset. Tak disangka, pertolongan yang datang adalah Shady, yang seharusnya tidak terlibat dalam misi. Shady yang menampakkan diri lantas segera mendampingi Cole untuk bernegosiasi dengan calon pembeli Aztec. When the people you love are in danger, you do whatever it takes. Shady lantas bernegosiasi dengan Mr. Utami tanpa menghiraukan Livek. Shady meminta $10 juta apabila dia berhasil membuka koper yang berisi Aztec. Setelah itu, Shady mengeluarkan sebuah USB dan menancapkannya pada koper, sehingga tak lama, koper pun terbuka. Mr. Utami lantas segera mengirimkan uang sejumlah $10 juta ke rekening Shady. Setelah uang tersebut diterima, Shady lantas menggunakan uang tersebut untuk membuat sayembara bagi para pemburu bayaran untuk membunuh Livek. Tak lama sayembara dibuka, seorang pembunuh bayaran muncul dan menodongkan pistol ke kepala Livek. Tetapi di saat itu, We were. I'll get that from you. Nobody move! What are you going to do? kondisi tersebut lantas dimanfaatkan Shady untuk mengambil Aztec sehingga aksi saling tembak pun terjadi. Are you ready? Saat pertarungan berlangsung, Shady dan Cole terpisah. Saat itu, Shady bertarung sambil melindungi Aztec, sementara Cole bertarung melawan Wagner dengan sengit. Akibat dari perkelahian Cole dan Wagner, sistem menara jadi rusak, sehingga restoran di atasnya menjadi berputar tak terkendali.
Shady yang berada di atas semakin kerepotan dengan keadaan tersebut. Kembali ke Cole yang kewalahan menghadapi Wagner, tetapi dengan kegigihannya, Cole berhasil melempar Wagner dan mengalahkannya. Di tengah kericuhan, Livek lantas menghabisi Mr. Utami. Lalu ia mengejar Shady, sehingga Aztec terlepas dari tangan Shady. Livek berhasil memojokkan Shady, dan saat itu datanglah Cole membantu Shady, sehingga Livek terpental dan berhasil mendapatkan Aztec. Karena putarannya semakin cepat, Cole dan Shady tidak dapat bergerak, begitu pula dengan Livek. Saat itu, Shady mendapatkan ide, ia pun menembak dekorasi resto, sehingga dekorasi tersebut jatuh menimpa Livek. Livek berhasil dikalahkan, dan Shady berhasil mengamankan Aztec, sehingga mereka berhasil menyelesaikan misi. Setelah aksi luar biasa yang membuat dunia selamat dari malapetaka, Shady terlihat sedang makan bersama dengan keluarga Cole di rumah Cole. Di sana, Shady terlihat nyaman, begitu pula keluarga Cole yang terlihat sangat menerima Shady. 3 bulan berlalu, Shady dan Cole bertemu di sebuah tempat, dan ternyata mereka masih menjalin hubungan sebagai kekasih dengan tetap menjalani profesi masing-masing. Film pun selesai. Ya, begitulah tadi alur cerita film Ghosted yang rilis tahun 2023. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar kamu gak ketinggalan video terupdate dari channel Mr. Mokyo. Bye bye.